Pernah nggak Anda dengar Jokowi minta maaf kalau dia bohong, saya sebut bohong aja bukan janji lah, dan bohongnya ketahuan? Enggak tuh, cuek bebek aja. Satu, dua. Dua, katanya orang Islam, Muslim. Pernah nggak ada omongan Insya Allah? Nggak ada. Ketiga, pernah nggak ada omongan Alhamdulillah? Nggak ada, yang lain banyak lagi. Wah. Ya. Nah, udah gampang. Itu kan ciri-cirinya. Ya. Tipu. Nah, udahlah. Kampanye ngomong gini, wah ini segala macam. Soal rempang. Ya, soal rempang, janji macam-macam. Buat dia berbohong itu bagian dari hidup dia. Nah, sementara ribut rempang, apa yang terjadi? BRIN tiba-tiba, ya kan? BRIN muncul dengan Amnesty Internasional akan membakukan bahwa G13 PKI 65 itu PKI korban dan akan membukukan, akan bicara ke Mendikbud ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dengan channel yang menarik ini dari UI Watch. Sebagai informasi kami ingatkan lagi bahwa UI Watch adalah kelompok alumni UI lintas fakultas, lintas angkatan yang kami ini memantau situasi negeri kita yang sedang tidak baik-baik saja. Kita tahu bahwa menjelang September ini, akhir September ini ada tanggal yang sangat istimewa bagi sejarah bangsa kita. Dan di sini telah hadir kedua tokoh senior kita yang juga menjadi saksi sejarah peristiwa tahun-tahun tersebut, sehingga kita pantas untuk mendengarkan apa sih yang terjadi pada 30 September tahun 65. Bang Temi, silakan Bang. Jadi kalau flashback ya sedikit aja, tapi mudah-mudahan ini memberikan gambaran. G13 PKI 65 itu saya berada di tahun kedua sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi UI, itu namanya FEUI. Nah, G13 PKI itu akhirnya kita tahu meledak lebih awal karena mereka ada PKI ini khawatir sebab Bung Karno udah sakit-sakitan. Dokter dari Cina datang ini takut kalau Bung Karno meninggal, isunya mereka bisa bikin apa? Karena TNI keras banget. Ya, Jenderal Ahmad Yani dan teman-teman itu keras banget, apalagi Pak Nasution. Jadi mereka khawatir akan terlambat dan segala macam dikerjain karena TNI Angkatan Darat amat sangat jelas menolak ide Bung Karno, usulan PKI Aidit waktu itu membentuk Angkatan Kelima. Angkatan Kelima dikasih nama Buruh Tani Dipersenjatai. Karena 4 angkatan itu polisi masuk angkatan, jadi ada 4 angkatan. TNI menolak dengan keras. Jadi istilahnya buat ke Malaysia, buruh tani. TNI bisa baca, ini PKI masuk, senjata cung udah pada masuk waktu itu. Sudah diawasi dan ketat saja sudah masuk senjata cung. Cung itu AK Cina lah. Nah kalau sekarang, ya saya mengatakan, dari TK Cina aja 60% minimal itu tentara Cina. Yang ngomong bukan saya. Lihat posturnya Bang. Bukannya yang ngomong salah satu, sangat tamu udah sebut berulang-ulang lah. Salah satu jenderal senior, jenderal perang yang mengatakan pada saya di awal tahun 2017 bahwa mata tentara, saya mengatakan 60% TK Cina itu tentara. Wow. Kalau senjata jangan diomongin lah, dulu aja kita bisa masuk apalagi sekarang. Ya. Nah ini situasi sekarang. Nah mereka melihat TNI sampai dengan akhir masa jabatan Jokowi, normalnya tahun 2024, berakhir itu mereka belum bisa menguasai TNI. Nah apa mereka? Mereka berusaha memisahkan dengan mengadu domba TNI dengan rakyat. Kesalahan istilah yang digunakan oleh Panglima TNI memiting itu memang dikomporin dengerin supaya TNI pecah. Banyak rekan-rekan tidak menyadari. Panglima sudah minta maaf, menjelaskan beberapa kali. Nggak disadari, terus itu dikomporin, coba dipakai berenung sejenak. Polisi sudah dipecah belah, yang baik banyak, yang anti PKI banyak, tapi dibikin tidak berkutik. Sambo itu bukan asal bikin. Pertanyaan, Pak Sigit sebagai Kapolri, saya mengatakan saya prihatin sama beliau. Saya pakai istilah beliau cuma jadi tukang cuci piring.
Yang mengendalikan Polri emang cuma beliau? Bukan. Menteri Dalam Negeri siapa itu yang mengendalikan Sambo? Mantan Kapolri. Ya. Nah, siapa? Mantan Kapolri. Nah, jadi Ya. Pak Sigit tuh udahlah. Jadi saya prihatin kalau jadi beliau. Saya angkat topi. Beliau cuma lemparkan ide, busuk mulai dari kepala. Itu ngirim pesan. Ya. Polri udah pecah dikendalikan. Nah, TNI yang belum bisa. Nah, karena waktunya sudah habis, alasannya proyek ini aja sebetulnya. Karena yang musuh mereka cuma dua, TNI dan umat Islam. Cuma ini, bukan yang lain apa? Yang lain dianggap gampang lah, agama yang lain kecil lah. Yang penting O2 dulu nih. Kayak gitu itu. Jadi sebetulnya mengulang sejarah aja. Ya, sejarah 65 ya. 65 Ya, terulang penjajahan lagi. oleh sesama anak bangsa. Oke. Iya, cuman sekarang PKI Gaya Baru ini pakai strategi yang amat sangat berbeda. Dia tidak tampil ke permukaan, merekrut nggak tampil, nggak ngomong PKI. Yang ngomong pakai untuk test case. Aku anak PKI. Ribut nggak? Nggak, diem aja. Terus pakai palu arik, ribut kayak gitu. Tapi apa yang terjadi? Diam-diam kita diarahkan untuk sibuk dengan yang saya sebut dengan akibat. Apa yang mereka lemparin? Oligarki diributin, demokrasi, bahkan ada yang amat jenaka, Undang-Undang Dasar 45. Jadi istilah apa? Ini kan nggak sadar kalau kita bahas oligarki sama Undang-Undang, yang bikin kacau balau itu ya itu dianggap Undang-Undang Dasar 45. Mikirnya bagaimana sih? Yang bikin kacau balau itu sumbernya diam-diam yaitu PKI Gaya Baru bermain. Ini yang ditutupin. Terus muncul pemutar balikan fakta. Kepres 1722 dengan bungkus macam-macam, ham-ham yang nggak jelas siapa, memutuskan non yudisial, kan udah paham lah ya. Kita harus minta maaf, tanda tanya Nah, besar. minta. Padahal kita korban loh. Nah, Mbak Murni, Iya. silakan. Anda juga sebagai senior yang Iya. mengalami peristiwa tahun 65, apa pendapat Anda? Saya mengalami ya pada akhir Oktober lah 1965 itu. Kami itu sebetulnya hampir menjadi korban. Dari mana saya tahu? Karena saya ketika itu saya tinggal di Semarang di samping RRI. Ya, di samping rumah kami itu sudah disediakan lubang-lubang yang kita sebelumnya tidak tahu apa, tapi ternyata kemudian setelah RRI direbut kembali oleh RPKAD, maka kita tahu sebetulnya lubang-lubang itu sudah disediakan untuk kita, untuk warga sekitar RRI. Sekarang ada pihak tertentu yang kita disuruh minta maaf. Itu tanda itu memutarbalikkan fakta, sangat menyakitkan bagi generasi kita. Dan saya perlu menyampaikan ini supaya generasi berikut itu paham bahwa PKI itu menyusup secara sedikit-sedikit, perlahan-lahan, tetapi sangat biadab. Ya, Bang, ternyata menyusup, Bang. Apa mungkin bisa menjelaskan bagaimana penyusupan itu terjadi, Bang? Iya kan begini, mereka itu ingin merasa salah, tidak berhasil dalam pemberontakan PKI yang terang-terangan tahun 48. Ya. Dulu orientasi masih ke Uni Soviet. Itu diajar habis, Siliwangi berangkat, ini segala macam. Berapa banyak korbannya? Siapa korbannya? Umat Islam, khususnya siapa? Pesantren, NU, segala macam. Udah, terus Bung Karno berapi-api segala macam. Menurut saya Bung Karno itu tanpa sadar dikendalikan PKI, sehingga dia ingin nasakom karena dia sebel benar dengan Barat dan Amerika yang kapitalis segala macam. Dia ngelawannya cuma komunis. Nah, Bung Karno menurut saya untuk melawan itu dibentuk Nasakom, cuman Nasional Agama Komunis. Cuman beliau jadi keblinger, lupa beliau maaf aja nggak memahami seriusnya masalah sistem nilai hidup manusia. PKI komunis dengan Islam itu sudah bertentangan, tidak mungkin. Nggak mungkin bersatu ya. Bung Karno orang pintar, tapi ada aspek yang dia nggak belajar ini. Dan dia dikibulin sama AID segala macam. Statementnya banyak lah ya. Kalau PKI ini gue juga begitu. Saya cuma bilang kesian, ya, kesian karena dibodohin. Nah, sekarang ini mereka menyadari 65 gagal cara seperti itu.
tampil terang. Sekarang mereka sembunyi di bawah permukaan. Sehingga sempat rekan saya, Salim Said bilang, nggak ada PKI. Belakangan beliau mengatakan betul ada PKI. Namanya dikasih nama PKI Gaya Baru. Ada orang yang, ya itu Neo PKI, jangan ganti istilah. Kalau Neo PKI secara intelektual sama, tapi secara rasa Neo PKI tidak sama dengan PKI Gaya Baru. Neo komunisme nggak sama dengan PKI. Jadi tolong pahamilah rasa perasaan dalam berpikir itu. Nah, hasil ngomong bergeraknya PKI Gaya Baru ini kan bukan cuman karangan, ada hasil riset penelitian untuk seorang mahasiswa UI untuk ngambil S3. Itu dipaparkan terbuka, saya hadir 2 kali. Dan hasilnya? Nah, hasilnya orang ya, saya pun nggak percaya. Tahun 2015 akhir orang mana percaya. Jadi mereka sudah bergerak sejak reformasi. Reformasi itu ide mereka karena musuh mereka paling besar Orde Baru. Lihat cek, Orde jelek, Orde Baru. Pernah nggak bilang Orde Lama? Ya. Kan Orde Lama dukung PKI. Jadi ciri-cirinya yang sudah terpapar itu menjelekkan Orde Baru sebagai sumber masalah, tidak pernah ngangkat Orde Lama, adu domba, memutar-balik fakta, Islam dipecah belah, TNI juga, kayak udah ciri-cirinya itulah. Nah yang beda lagi yang berstrategi mereka tidak tampil ke permukaan. Mereka pakai tangan orang lain atau memapari pikiran orang lain yang bukan PKI. Tapi yang nggak sadar, nggak ini segala macam. Contoh, dulu Pangdam Jaya, nurunin baliho segala macam, dia bukan PKI. Tapi dia terpapar oleh PKI, dipakai oleh PKI. Kalau jadi KSAD ya? KSAD, cuman akan pensiun berhenti, targetnya nggak berhasil. Kan dia ingin Panglima sekarang kan bukan PKI dan tidak bisa dipaparin. Salah ngomong sedikit, wah direkayasa. Tolonglah teman-teman yang lain, ini permainan, mereka ingin memecah TNI dengan rakyat. Panglima udah bilang, saya keliru ngomong bahasa tersiratnya itu begitu. Oh 2000 TNI, udahlah dibully. Ini kan mainannya PKI, itu main PKI Gaya Baru. Saya ngomong dia adu domba supaya TNI pecah. Mereka belum berhasil menguasai TNI. Mereka butuh waktu. Nah, karena butuh waktu, pada Jokowi sudah mau habis waktunya, muncullah akal-akalan strategi memperpanjang masa jabatan, alasannya proyek. Padahal untuk menguasai TNI. Kenapa memindahkan ibu kota IKN? Supaya Cina bisa masuk sana. Sekarang aja udah pernah masuk. Jadi itu ide-ide itu, Bang? Ide Jokowi? Saya sih nggak yakin ya. Saya tahu betul beliau. Gini, ini dari kajian ilmiahnya nih, brain dominant preferences, kekuatan berpikir. Ilmiah Bang nih. Pak Jokowi itu otaknya otak operasional. Dia bukan orang berpikir strategi. Saya tahu betul. Dia kekuatannya untuk teknis operasional. Interpersonal skill-nya bagus. Saya dulu kagum beliau, wah ini orang rendah hati, oh ini. Tapi satu, low profile, ini rendah hati, deso, tapi wah segala macam. Tapi orang suka lupa. Dia lihai dalam bermanuver. Lihai. Dalam bermanuver. Dan dia diuyak-uyak diam aja, tapi dia bergerak terus. Megawati aja kena. Ya, sekarang. Nah, jadi apa? Ya belusukan. Cari populer, udah belusukan apa? Apa tindak lanjut? Enggak ada. Karena nggak ada strategi. Nah, ini PKI Gaya Baru ada orang yang ngatur. Siapa ya? Yang PRD sama yang terpapar itu ngatur di istana. Kalau Pak Jokowi mana nyampe otaknya. Tapi kasih ke dia, siapkan strategi gini, dia ngerjain itu jalan. Nah, siapa lagi? KSP. Maaf Pak Muldoko, ya. Anda kurang cerdas mainnya. Saya bisa baca, merebut Demokrat, apa itu. Sekarang pilihan cuma 2 buat kita. Kita mau masuk kelompok yang gua dapat apa dalam situasi begini, berseberangan dengan mereka pun kita masuk kelompok yang gua dapat apa, transaksional, atau betul-betul gua ingin memberikan untuk bisa melawan rezim sekarang ini Jokowi yang dikendalikan oleh PKI baru itu. Kalau yang mendukung mau udah jelas lah, semuanya transaksional. Ya. Nah, apalagi ciri-cirinya?
saya pernah ngomong ya, sambil guyonan. Tolong, guyonan tapi serius. Tolong dicek, minimal. Pernah nggak ada dengar Jokowi minta maaf kalau dia bohong, saya sebut bohong aja bukan janji lah. Dan bohongnya ketahuan. Enggak tuh, cuek bebek aja. Satu. Dua, katanya orang Islam, Muslim. Pernah nggak ada omongan, insya Allah? Nggak ada. Ketiga, pernah nggak ada omongan alhamdulillah? Nggak ada, yang lain banyak lagi. Wah. Ya. Nah, udah gampang. Itu kan ciri-cirinya. Ya. Tipu. Nah, udahlah. Kampanye ngomong gini, wah ini segala macam. Soal rempang. 11.000 triliun. Ya, soal rempang, Oh, iya, janji iya. macam-macam. Buat dia berbohong itu bagian dari hidup dia, karakter. Jadi life values-nya, kejujuran itu tidak penting. Transaksionalnya kenceng. Coba dukung Jokowi, langsung dikasih jabatan. Ya jadi apa? Dia memberikan imbalan bukan dari dia pribadi, tapi negara yang bayar. Dikasih jabatan di BUMN, padahal nggak ada urusannya dikasih jabatan. Itu negara yang harus bayar. Ya. Membentuk KSP. Bayarnya tinggi lagi Bang. Buzzer. Ya itulah dia. Kalau nggak dibilang akalnya banyak, apa pula? Saya buka aja sekarang. Megawati, PDIP, Megawati khususnya kena itu. Saya bukan belain, tapi kenapa dibuka oleh KPK, dikerjain, partai paling banyak koruptor itu PDIP, Jokowi yang main. Kenapa yang lain nggak dibuka? Karena dia ngejar itu. Jadi kalau Megawati macam-macam, ini segala macam. Gampang, gua mah bisa baca. Dia diuyuk, dia diem aja, ya ketawa, ya petugas partai, ya, tapi dia belakang dan lekung. Nah, rempang, kita lihat nanti. Ya dulu Rempang pernah janji tuh waktu itu kampanye. Nah, sementara ribut rempang, apa yang terjadi? BRIN tiba-tiba, ya kan? BRIN muncul dengan Amnesty Internasional akan membakukan bahwa G30 PKI 65 itu PKI korban dan akan membukukan, akan bicara ke Mendikbud ya siadei kan Dia begitu. lagi, Udah lagi. gampang lah diatur Apalagi kayak gitu. tidak nih, Bang, ya? Nah kemudian Jokowi supaya Megawati juga dia nggak bisa bikin apa-apa ke dia bikin statement, Bung Karno diangkat lagi begini. Buat apa? Ya. Buat Patung, apa? bikin patung. Iya bikin patung, udah segala macam lah. Jadi ya udahlah, kalau saya sih bisa baca ya. Saya kebetulan sempat dekat dengan beliau dan saya mundur pelan-pelan karena omongannya nggak bisa dipegang. Buat saya serius, saya orang yang bicara prinsip. Orang boleh lihai apapun, kalau sudah melanggar prinsip yang dia bilang sebagai pegangannya, buat saya goodbye. Nggak usah lah. Forget it, Bang, ya. Forget it. Saya bisa memaafkan, tapi saya tidak pernah bisa melupakan. Ada orang yang bisa memaafkan dan melupakan. Saya nggak termasuk. Kira-kira Baik. begitu. Terima kasih, Gua Bang. mah bukan apa-apa. Pak Murni, Ya. Anda sebagai psikolog Ya. gimana nih? Kalau menurut saran saya, Anda buat menyambut tanggal bersejarah ini? Iya, tanggal bersejarah ini kan seyogianya kita masih mengingat kebiadaban PKI terhadap utamanya para jenderal ya, yang dinyatakan sebagai pahlawan revolusi. Nah, itu yang akan digeser atau dirubah dan digeser dengan menyatakan bahwa PKI itu adalah pelaku. Itu sangat Digeser menjadi korban. iya, jadi dibalik ya, Iya. dibalik. Padahal kita itu korban, dia Iya. itu yang pelaku, gitu Iya, ya. iya. Ini sekarang akan dibalik dan kita disuruh minta maaf kepada pelaku. Itu kan sangat keji. Kalau menurut saya keji. Jadi ini menurut saya sudah bukan cuman jahat ya, tapi sudah lebih dari jahat ya. Satu Sangat lagi kita harus ngasih santunan kepada mereka. Oh iya, santunan. Itu santunan. Itu dananya dari APBN loh. 4 keturunan. Weh. Santunan itu bidang kesehatan, bidang pendidikan. Pokoknya 4 keturunan. Udah Jadi selesai. itu sangat tidak menyakitkan ya. Jadi menurut saya generasi berikut harus tahu hal ini ya, bahwa PKI ini memutarbalikkan fakta. Kita tunggu saja nanti apa yang akan dilakukan terhadap ini Monumen Lubang Buaya.
Ya, 2 tahun yang lalu itu sudah ditutup, Ya. ya. Dan ini mungkin sebentar lagi akan dirubah, gitu ya. Jadi itu upaya untuk ya balik lagi untuk memutarbalikkan fakta. Ya, saya rasa itu. Baik. Ya. Apa, Bang? Cukup? Ya, cukup sementara ini. Kita Baik, sambung teman-teman nanti. semua. Jadi itulah kita hadirkan 2 senior kita yang menyampaikan pendapat dan kesan terkait dengan akan tibanya tanggal bersejarah bagi bangsa ini 30 September. Dan ingat bahwa kami tidak transaksional, artinya kami tidak berharap kalau nanti ada apa-apa, oh itu loh mengharapkan kebutuhan, enggak. Kami sudah tua-tua, kami cukup duduk manis, main dengan cucu, anak cucu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.